المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا من يقال منك شراب همرة يا قامت النبعة سقيت لنا سامح خدك في يدي التي قد شركت عظيم رأس مسجدا أقنعر من أبواسع فهو حوامل واسم أوحدا وكهل طرف كان سيدنا كياما جنة فقد إيمان مرشدا وحياها وتخرجت أسنانه أحمر خلق المعودا إذا من شاء يتبكي عن المكان وما يحق بسبب على مسترشدا إذ يسلط العدو بالشمس الكسر والنور ضوء كذا ويقول الرشد يطلق بدونه مستطاب النجودا ويعلم الشهداء والكبلاء ولم يحقر فقيرا بل مداه دعودا ولأنه إلى خدمة مضوى بعلم الله في دار الفناء زاهدا والثوب يرغب ويخسف نعله ويقبل ويسقط عن العباد لله رعبا ثم يغضب إن خشت حرماته في عواقب الرجاء وجهوده كل يوم جلالة ولمن يلاقي بالسلام قبل كفى ويمازل الأصحاب أحسن محمد وعلى آل سيدنا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Dalam kesempatan ini ulun pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam Radio Mandiangin Bakula pada malam hari ini
yang telah mengundang, memberikan kehormatan yang begitu besar kepada diri ulun untuk memberikan tausiah atau mengisi acara pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada ulun. Dan juga diucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudi kiranya untuk mendengarkan apa-apa yang insyaallah akan ulun sampaikan. Bapak-bapak ibu hadirin rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Nabi yang ke-25 terakhir. Yang pertama siapa? Adakah yang tahu yang pertama Nabi kita siapa? Nabi siapa? Wah, hebat nih. Mbak ini kada micik aja nih. Tahu juga di sejarah. Kenal lawan Nabi Adam. Nabi Adam tuh kan lurangnya tinggi kayak pohon nyiur. Tertawa. Ada kegampangan. Ulu Isau tertawa sudah ngendangkan tinggi ke pohon nyiur. Berarti di sini pakakasnya tim pancong gitu. Masih itu aja lalu. Dasar tinggi Nabi Adam tuh biar. Nah, pandang seon ke karinyum sudah. Ya Allah. Satu Nabi Adam, dua Nabi Idris, tiga Nabi Nuh, empat Nabi Hud, lima Nabi Saleh, enam Nabi Ibrahim, tujuh Nabi Lut, delapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jeng. Ya. Anak-anak hafal ulangi. Ayo, siapa yang hafal ulangi angkat tangan. Yang di muka nenek. Upahannya 50.000. Nah, ini ada aja panitia di hidangnya bisa ngobrol. Ayo, ada hafal aur micik aja. Ayo. Aku hafal aja lagi. Padahal sudah hampir 50 tahun yang lalu pelajaran itu Pak Irna. Nah, melajari bahari arwah guru Aimasri. Kurangnya pendek aja. Tamunya kanya hidup sidin no ini udahan sin diampuni. Paguruan ulun enggan dada ulun aja sidin. Tapi penyarekannya luar biasa. Anak-anak kawan ada nek nang jurait. Nang rancak jadi sasaran sidin. Lawan pekat. Bebalar di tengah belakang. Tapi ulun suka guru nangka itu. Luar biasa. Pelajaran sidin pas 3 SD masih ingat. Ayo. Samuan SD aja bahari sifat 20-nya wajib hafal. Ya. Nah, luar biasa. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, tetapi paling istimewa. Luar biasa Nabi kita ini. Coba lihat, apabila bulan Rabiul Awal telah datang di mana-mana kelahiran Nabi kita diperingati. Di Istana Negara sudah semalam diperingati.
Ulun kada hadir juga nggak diundang. Sudah. Di Masjid Darul Ihsan sudah. Di Masjid Kampung sudah juga. Sudah. Ayo. Langgar Jalan Durian balung. Batu Joreng balung. Padang Baru balung. Pulau Derakin memecah rekor. Pamulaan madakan anggarnya. Nang kedua Sungai Pincai. Tawa pembakal mandi angin timur. Kulun kira tadi nak nangis sih dia. Apa ada disuruh sambutan? Bakal barat aja disuruh sambutan, bakal timur ada. Bakal bagaya. Jadi humor aja pengen tadi. Allah. Apa-apa. Nyaman kita pembakal andum-andum ngenek. Andum pembakalnya. Paling-paling bakal Rustam Minang saja jalan dulu mental kawan main kreker dari. Ada betah kada. Bahari ada kayak ini. Bahari pemainan masih nang kayak itu tukang pal-palaan dan kreker. Tembakan kanidai. Aku lagi buat bukan membandur pak tembak. Itu ini udah lagi. Tapi kadang merusak moral itu bagus. Kalau haping ini bahaya kan. Ada salah picik astaklik nang ninilan kai. Sekarang ninilan kai. Jadi luar biasa Nabi kita lah, sampai pada malam hari ini perkumpulan radio mandi angin Bakula tidak mau ketinggalan. Ada akan juga kena usianya 1 tahun ya. Luar biasa, apalagi kena tahun berikutnya bisa tambah meriah kena. Tahun Dudi pemaulidan di sini banyak kambang. Tahun Dudi bisa kena kambang lagi, bisa nak habang-habang berikat sini. Nah habang berikat, nah kalau habang berikat, belum bisa saruan di Banjar, di Banjar saruan pemaulidan saruan aja nih kada pemain kada, tapi duduk para korban Habib di muka. Jadi di muka ulun itu ada begantung duit nah habang, nolnya 5, angka depannya 1, berapa nang? Berapa? Tidak ada duit 1 juta sambal. 1 juta aja, 1 juta aja. 100.000. Nah, bergantung. Nyagat mata kanan-kanan. Lah, ulun aja melelek sudah. Jadi yang Habib Diga. Jadi yang Habib Diga, Habibnya terendah ke ulun. Ulun punya kawan juga. Jadi dek awaslah itu hak Habib. Nah, wah kalah benar. Tidak apa tapi di sampingnya ada lagi nang harganya di bawah yaitu 50 ribuan sekalinya. Ini Habib nang satunya aja. Nah jadi yang lucu menolong. Nah ada karena akhirnya karena nang 10 ribuan aja. Ada bapak. Ayo insyaallah karena ada kan luar biasa ya Allah. Ini luar biasa Nabi kita ini paling istimewa. Dan ingat, Nabi kita inilah nanti yang akan memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil mahsyar. Begitu manusia ini nanti bangkit dari alam kubur, pada-padanya menuju kepada mahsyar. Bangkit dari dalam kubur itu dalam keadaan tanpa busana sehelai jua pun. Jangan dipikirkan malah kelihatan seampun kita aja ada. Kalau pang ada nak melihat ampun si anu ganan lah jangan. Ada berpikir ada lakiannya ada sing pakaian, bediniannya ada sing pakaian, paling-paling pakaian orang-orang tertentu, orang yang khusus, para nabi, para aulia Allah, para habaib. Selain itu mati lanjang pula. Nah, atawan nak ada bersunat. Iya. Pada-padanya menuju padang mahsyar lalu menemui siapa yang ditemui? Nabi Adam alaihissalam.
manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Lalu manusia mengusul, wahai Nabi Adam, Abul Bashar, tolong lapor dengan Allah Subhanahu wa taala agar supaya cepat diadakan keadilan, agar supaya cepat diurus segala urusan. Ujar Nabi Adam, aku kadawani menghadap Allah hari ini, kadawani aku, sebab aku bisa membuat kesalahan besar. Pada suatu ketika aku bersama dengan istriku Siti Hawa tercinta. Nah, ayo, itu orang musuh bini, disayangi bini, jangan di hadapan bini aja istriku tercinta aja, di luar nah istriku yang tertunda aja. Nah, jangan. Nah, ujar Nabi Adam, aku bersama istriku di dalam surga. Lalu aku diperintahkan oleh Allah, wahai Adam dan Hawa, kalian berdua silahkan tinggal selamanya di dalam surga. Tapi awas, kalian berdua jangan coba-coba mendekati ini pohon, yaitu pohon huldi. Mendekati aja jangan, apalagi kamu nanti memakannya. Tinggi ya Allah, ujar Nabi Adam. Tapi ujanakah aku digoda oleh Su'ib? Su'ib menggoda benar. Siapa Su'ib? Su'iblis. Su'iblis menggoda benar. Akhirnya ujar Nabi Adam, unda dua laki bini maraki tuhun huldi. Imbah maraki, ikam rugi damai, ikam rugi hawa air namun kadama makan. Ikam bila makan ini, ikam kekal di dalam surga. Dibaliknya, jadi namun balik fakta, namun balik kata-kata, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu buan Su'iblis. Akhirnya udah Nabi Adam, aku makan buah huldi. Siti Hawa makan buah huldi. Ketika aku memakan buah huldi itu dan Nabi Adam, pakaian surgaku terabang, terlepas dengan sendirinya dari awakku. Istriku juga kayak itu terabang. Setelah itu aku jatuh ke bumi, dijatuhkan ke bumi. Kau kada tahu istriku di mana, kada tahu. Aku jatuh di sebuah pegunungan yang jauh, pegunungan tertinggi di dunia, yaitu di daerah India yang puncaknya disebut dengan Mount Everest, yang terkenal dengan pegunungan Himalaya. Jadi Nabi Adam itu gugurnya di daerah India. Sedangkan Siti Hawa gugurnya di mana? Di daerah kota yang sekarang ini dikenal dengan kota Jeddah. Jeddah itu artinya nini, jadun. Kalau Jeddah itu Jeddah nini. Jadi Jeddah itu artinya kota nini. Kenapa? Karena Siti Hawa di situ gugurnya. Yang benar. Lalu akhirnya Nabi Adam mencari lawan Siti Hawa. Ini kisah di dalam kisahnya. Cari Nabi Adam. Mulai mana berjalan? Mulai India tadi berjalan. Jauh benar, tapi nangaran tinggi besar. Nang kayak batang nyiur tingginya. Ayo, jalan aja cari. Maka berjalan jangan. Ayo, tapi sidin mutik daun-daun, bakulah baju. Nah kayak orang Dayak aja lagi. Lah, nah itu. Tapi ingat, Nabi Adam itu bukan manusia. Nah itu Nabi Adam, Nabi istimewa, manusia terhormat, manusia mulia. Nah pelajaran IPS biasanya pada kan manusia purba, ya ada istilah manusia purba. Buang-buang waktu aja itu. Sudah. Panang naik haji, siapa yang mau umroh, kesana ada situ tubuhnya. Ulun mencapai sudah tubuhnya teman-teman. Jadi orang nambah kirim-kirim pasan-pasan tulis akad unda karena itu tubuh Nabi Adam, pertemuan Nabi Adam dan Hawa sudah ulun tulis akad. Ada nambah kirim gambar juga dari sudah ulun papak gambarnya di situ. Lah ulun mamang-mamang itu lah. Nah jadi ulun nah orang binahong datangi kenanya ke sini. Bahkan yang bakirin ini kada main-main ya, madahakan nah jujur aja kita kada boleh kada jujur ya. Nang bakirim ini bakirim gambar aja tuh ya, gambar itu duit 200.000. Nah, gambar aja dikirim makan. Tapi di sana di Andak bakirim duit 300.000 tukarakan Quran, Andak di Makkah Madinah di Andak di sana.
Insya Allah karena nambah kirim itu mendatangi tak kirimnya itu, maka itu rakyat kita sayang itu 100.000 ada sayang berkirim tukarkan Quran hendak sini nah nyawa nah ampun Quran datangi kena nah di sini ada juga nyawa nah ampun Quran datangi berniat kita insya Allah mendatangi kena nah, bohong gue Muhammad nang kacamata udah juga abah kirim tak enak lu nak tulak siapa nak kirim nah Allahu Akbar luar biasa. Ujar Nabi Adam, aku ada sanggup. Malah setelah makan itu aku bertobat kepada Allah, taubatku ada diterima setelah aku menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diterima. Hebat Nabi kita. Datangi pulang ikan tani aja Nabi Nuh, datang pulang bebuan umat ke Nabi Nuh. Ujar Nabi Nuh, aku kadawani menghadap Tuhan, aku kadawani menghadap Allah, aku pernah membuat kesalahan. Apa kesalahanku? Aku termasuk Nabi yang gagal dalam berdakwah. Gagal aku ya Nabi Nuh. Hampir ribuan tahun aku berdakwah, pengikutku dikit benar. Bila aku berdakwah, umatku yang berdakwah ini memicik ke telinga supaya kada mendengar. Lalu atau ini bukan. Akhirnya udah Nabi Nuh aku berdoa kepada Allah, ya Allah musnahkan aja kaum ulun gini. Imbah itu udah Nabi Nuh aku diberi Sayyidina Jibril biji tanaman, biji pohon kayu disuruh tanam, aku tanam berapa puluh tahun lalu kenal, akhirnya aku disuruh berulah kapal. Ulah kapal Nabi Nuh. Udah pernah sekolah STM jadi ada pernah sekolah SMK hebat itu mujizat. Dah bisa ulah kapal. Ulah kapal diberai pulang oleh umat sidin nyarek berot dah umat yang paling nyarek ya umat Nabi Nuh. Kapal Nabi diberai. Lah akhirnya ini pulang nah membuanginya mandian di situ mandi atas sejarahnya mandi banyak tahi. Dapat di film makan luar biasa ramenya. Belum ada banget tuh di film makan. Mungkin Nabi Musa ada, orang bola filmnya. Tahu jujur kah ada tahu itu ya Allah. Ada orang kita nang bola ada sanggup Nabi Nuh. Ujian Nabi Nuh ikam ini nang pas datangi aja Nabi terakhir datangan kita umat manusia seluruhnya kepada Nabi kita, maka Nabi kita luar biasa mencari umat sidin. Ummati ha ana laha akhirnya Nabi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya urusan segera dibuka dan dibukalah urusan, maka Nabi kita kemudian memberikan syafaat kepada umatnya luar biasa. Jadi wajar apabila bulan Rabiul Awal di mana-mana diadakan peringatan Maulid. Kenapa? Karena jasa baginda kita Rasulullah SAW ini luar biasa. Ada satu riwayat. Nah, mana riwayat ini? Ayo kita anda comeback masing-masing. Nah, tahu comeback lah. Apa? Kulikan. Jam berapa sudah nih? Tang dulu lah melihat di jam lah. Ini samut banyak sini 4 juta ini mau lihat samut. Ini lawas sini samut penceramah bisa begana lang di dalamnya. Nah, samut ikut berbangkak. Nah, tahu. Diriwayatkan imamnya para ulama namanya adalah Tuan Syekh Imam Sufyan Tsauri. Nah, mirip anak Guru Rusdi. Ya, aku Rusdi lah. Jadi Imam Sufyan Tsauri ini adalah imamnya para ulama, aulia Allah. Pada suatu hari Imam Sufyan Tsauri ini berangkat menunaikan ibadah haji. Pulang ke Makkah, berjalan aja. Banyak ada jauh juga. Nah, hari itu orang daerah sana perjalanan aja tolak haji ini dah ada lagi perjalanan. Ya Allah, mudah-mudahan kan orang berhaji dibuka, ya Allah, orang berumrohan dibuka, pulang mudah-mudahan keadaan kita karena berkat Rasulullah, berkat bulan Maulid, lalu karena ini belikannya habis ya Allah.
Nah, corona, datu corona, cucu corona habis, belikan mudahan lah, empit. Itu harapan kita. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini berangkat melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah, lalu sampailah Sidin di kota Makkah, dan kemudian tiba saatnya untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Lah, melaksanakan rangkaian ibadah haji, Sidin melihat seorang pemuda yang menarik perhatian Sidin. Si pemuda ini bacaan, sebutin aja bacaannya, ulang beda-beda bacaannya. Ini sebutin aja yang dibacanya. Waktu tawaf itu aja yang dibacanya. Waktu sa'i itu aja yang dibacanya. Waktu melontar jumrah itu aja yang dibacanya. Waktu wukuf itu aja yang dibacanya. Apa yang dibacanya? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu aja yang dibaca. Dan yang lain. Yang Sidin ini ajaib tuh nih. Sidin perhatikan. Lah Sidin buntuti terus. Pas selesai melaksanakan ibadah haji, selesai tawaf ifadah namanya, Sidin kiau. Wahai anak muda, ta'al hadza, kemari sebentar. Datang. Ada apa sih? Aku hendak batakun lawan ikam. Aku lihat, aku perhatikan, aku dengar, nang ikam baca itu apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu aja yang ikam baca. Inggih. Kenapa jadi ikam membacanya itu aja? Ada sejarahnya. Seandainya nang batakun ini kada pian, ulun kada madahakan. Tapi karena pian nang batakun wahai syekh, ulun kesahakan. Ketika ulun hendak berangkat haji, jadinya hendak haji juga si pemuda ini. Ulun tolak haji kada sorongan, wahai tuan syekh. Ulun tolak haji lawan abah ulun, badu abah ulun tolak haji. Tapi di tengah jalan abah ulun ini jatuh sakit, garing. Katakanlah corona pak, garing. Akhirnya abah ulun di tengah jalan ini meninggal dunia. Meninggal. Ulun sangat sedih benar, nangis ulun sorongan, maka berduaan aja di tengah jalan nek. Ulun tukupi mayat abah ulun tadi, karena sudah malam di tengah jalan. Saking sakit hatinya ulun, saking menangisnya ulun, saking sayangnya ulun labaran abah ulun kalau santak bahaji. Akhirnya ulun taguring di higa mayat abah ulun. Ayo. Taguring. Tapi kada berbangkit bang. Udah apa-apa. Ngaran kuitan tuh. Lalu ketika ulun asik taguring, tabangun ulun. Mbah tabangun, ulun buka tutup kain mayat abah ulun tadi. Ulun takajub. Hati ulun tambah sakit. Menangis ulun. Kenapa? Abah ulun tadi wajah Sidin, awak Sidin manusia, tapi kepala Sidin berubah menjadi seekor keledai. Taulah keledai? Lain kedelai. Kedelai kacang. Jadi tahu tempe? Ini keledai. Kayak himar, belang-belang, kayak kuda. Kepala, isnanak, tutupinya pulang. Apa-apa, pian jadi kayak ini nangis bener. Kamu akan nangis, kamu akan sedih, taguring pulang. Taguring. Maka belum siang hari lagi. Maka ujar si pemuda ini, esok hari aku harus mandikan, mengkafani abahnya ini. Mencarian dengan orang di sekitar kampung itu, bilanya masih dan kayak itu jadinya abahnya kayak apa ini caranya? Mandak supan tuh di mana? Ayo, tubuh manusia, kepala jadi hewan. Ngerti golok? Lalu ujar si pemuda tadi, wahai syekh, ulun taguring. Ketika ulun taguring, ulun bermimpi datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih. Laki-laki yang berpakaian serba putih, laki-lakinya pulang puas tampan banget, kemudian harum, kemudian lembut luar biasa.
maraki lawan ulun, lalu mengucap, wahai pemuda nang baik hati, wahai pemuda nang pemurahan, wahai pemuda nang penyayangan lawan orang tua. Kenapa ikan jadi bersedih? Kenapa? Lalu ulun terbangun. Ulun melihati laki-laki itu luar biasa, wibawanya, istimewanya, harum pulang. Betah pulang ulun dengan lemah lembut. Lalu ulun padahakan, wahai Kisana, ulun sangat sedih, luar biasa sedihnya. Kenapa jadi ulun sangat sedih? Karena ini ulun hendak berangkat haji lawan abah ulun, tiba-tiba abah ulun garing di tengah jalan ini. Abah ulun meninggal, tapi meninggalnya lain daripada yang lain. Apa yang lainnya? Udah laki-laki itu, abah ulun awak manusia, kepala berubah menjadi keledai. Ini nah ulun luar biasa sedihnya. Lalu ujar si pemuda itu, wahai Tuan Syekh, laki-laki yang datang itu membuka tutup mayat abah ulun. Imbah sidin buka, sidin usap muka abah ulun yang berubah jadi keledai tadi. Imbah sidin usap muka abah ulun tadi yang sudah meninggal tadi, tiba-tiba langsung berubah menjadi manusia seperti sedia kala. Imong benar si pemuda ini. Lah, lalu akhirnya si pemuda ini tadi bertakun, wahai Kisana, siapa pian ini sebenarnya? Jadi luar biasa setelah pian usap muka daripada abah ulun yang sudah meninggal berubah menjadi keledai ini, maka kembali seperti semula, membuat ulun sangat senang. Ulun kada sedih lagi, ulun sangat gembira. Siapa sebenarnya pian ini? Lalu laki-laki yang serba putih, yang harum, yang lembut itu menjawab tadi, ana Rasulullah. Lalu tersungkurlah ulun di hadapan laki-laki itu. Taguring ulun, bilang laki-laki itu, terbangun ulun buka wajah abah ulun, tetap seperti manusia. Jadi abah ulun tadi ada berubah lagi wajah sidin jadi manusia. Mulai saat itu, wahai Tuan Syekh, ulun bertekad bila ulun melaksanakan ibadah haji nanti, maka ulun akan selalu membaca sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kisahnya. Lalu ulun bertakun justru oleh sidin sampai ulun bertakun oleh sidin, wahai Kisana, kenapa jadi abah ulun matinya nang ini? Kenapa nah? Jadi bisa berubah ini? Lalu ujar sidin, aku tahu abah hikam ini orangnya penyembahyang aja. Abah hikam ini penguasa sosial, baderma, tapi abah hikam ini senang melakukan sesuatu itu yang istilahnya dilarang oleh agama. Apa yang dilaksanakan sidin? Yaitu sidin itu memakan riba. Nah, jadi memakan riba. Wih, ini riba sudah mulai membudaya. Ya, dana cepat. Minta maafkah nah melaksanakan hal itu termasuk dana cepat. Termasuk pinjam 1 juta bayar 2 juta. Pinjam 3 juta bayar 5 juta. Masuk tuh. Nah, itu lah ya nang kalau belum pakai sah. Ini tolak haji lah di samping Ka'bah ini bertasbih lah subhanallah 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 awannya dihiga nang dibaca kawan yang dihiga lah sebelek bayar 2 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 aja ditakunnya kan bikin tuh aku bertasbih aja lain ikan baca aja ikan baca sebelek bayar 2 sebelek bayar 2 sebelek bayar 2 sebelek bayar 2 aja itu dirasanya bertasbih sekalinya gawiannya mutangkan bani bila sebelek bayar 2 belek. Ayo lah. Lalu ujar si laki-laki si pemuda tadi, wahai Tuan Syekh, lalu pian kenapa jadi datang menyelamatkan abah ulun ini? Kenapa kisahnya nih? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Kisana, aku mendengar kabar bahwa abah Hikam meninggal. Lalu aku datang karena abah Hikam ini jujur saja melaksanakan memakan riba, tapi dia selalu berselawat kepadaku. Abah Hikam ini kada mau guring, tidak tidur kecuali membaca 100 salawat kepadaku, maka aku wajib memberikan syafaat di dunia juga kepadanya. Ayo bayangkan
Jadi sidin kada guling dulu, kada baca salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 100 kali engkeng aja. Kalau 100 enteng 100. Tapi enteng naik bahasa. Sekali 2 kali tawa karena ada kawal lagi itu kita biasanya. Nah ini salawat luar biasa. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali Allah akan curahkan rahmatnya kepada orang yang berselawat itu 100 kali. Nah, sekali dibalas 100 kali. 100 rahmat dibalas Allah yang membalas. Kalau Allah yang membalas, maka semuanya menjadi baik jalannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mari kita banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga salawat daripada menguya orang, menguya keaiban orang, menguya keaiban sorong atau curhatlan orang. Ada usaha curhat-curhatan, curhat saja kita dengan Rasulullah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat kita mengadakan peringatan maulid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Kemudian kita selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, termasuk panitia Radio Bakula yang mengadakan peringatan ini. Mudahan disehatkan berataan, mudahan dipanjangkan umur, mudahan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kampung kita ini terhindar dari bala musibah dan bencana. Mudah-mudahan kampung kita ini selalu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat kita menjadi orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah hilang ampun dan maaf. Karena kata pepatah, tidak ada jarum yang tidak bisa patah, tidak ada gading yang tidak bisa retak, dan tidak ada tuyul yang tidak berkepala botak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah-ceramah agama Subhanahu wa ta'ala serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan